Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Perkenalkan, di sini nama saya Sri Mas'ulina. Saya prodi Ilmu Hadis semester 6A. Di sini saya ingin menjelaskan hasil tahris manual saya, hadis tentang najis kotoran yang terkena sandal. Nah, langsung saja hadis pokoknya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ahmad bin Hanbal haddatsana Abu Mughirah wa haddatsana Abbas bin Al-Walid bin Mazid ahbarani Abiha wa haddatsana Mahmud bin Khalid sana Umar yakni Ibnu Abdul Wahid Adil Al-Auza al-Ma'na qala ambi'tu ana Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi wa haddatsana an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza wati'a ahadukum mina ilhi aja fa inna turaba lahu tahurun. Nah, artinya telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Mughirah, dan telah menceritakan kepada kami Abbas bin Walid bin Majid, telah menggambarkan kepadaku ayahku, dan telah menceritakan juga kepada kami Mahmud bin Khalid, telah menceritakan kepada kami Umar, yaitu Ibnu Abdul Wahid dari Al-Auza. Maknanya ia berkata, telah sampai kepadaku bahwa Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi meriwayatkan dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian menginjak kotoran dengan sendalnya, maka tanah dapat menjadi pencuci baginya. Baik, di sini hadis semakna. Setelah dilakukan penelusuran dalam kitab Mu'jam, ditemukan ada satu hadis semakna dengan hadis pokok, yakni dalam Sunan Abu Dawud dalam kitab Toharoh halaman 137. Dalam Sunan Abu Dawud itu Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza wati'a ahadukum mina ilhi aza fa inna turaba lahu fatarahu lahu tahurun wa fi lafdin idza wati'a al-aza bi khuffaihi fatarahu maturaba. Rawahu Abu Daud. Nah, artinya bab tentang bagian bawah sendal yang terkena najis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian menginjak najis dengan sendalnya, maka tanah adalah pensuci baginya. Dalam lafaz lain, apabila ia menginjak najis dengan kedua khuf atau alas kakinya, maka pensuci keduanya adalah tanah. Nah, kemudian di bagian skema sanad. Jadi, di dalam skema sanad ini membahas tentang seluruh sanad-sanad perawi sampai kepada muharrij, yaitu muharrijnya Abu Daud. Nah, yang pertama di sini itu ada Abu Hurairah. Abu Hurairah beliau lahir pada tahun 8 Hijriah dan wafatnya pada tahun 87 Hijriah. Kemudian ada Kaisan Abu Mughirah, lahir pada tahun 335 Hijriah, wafatnya 100 Hijriah. Kemudian Sa'id Ibnu Sa'id al-Maqburi lahir 58 Hijriah, wafatnya 123 Hijriah. Kemudian Al-Auza lahir pada 88 Hijriah, wafatnya 105 Hijriah. Kemudian Umar bin Abdul Wahid lahir pada 118 Hijriah, wafatnya 200 Hijriah. Di dalam skema saya terdapat adanya tahwilul sanad, yang mana pertemuan sanad antara guru dan murid itu sejaman, yaitu Mahmud bin Khalid dan Abbas bin Walid bin Majid. Kemudian Abu Mughirah lahir pada tahun 130 Hijriah, wafatnya itu pada tahun 212 Hijriah. Ahmad bin Hanbal lahir 164 Hijriah, wafat beliau 240 Hijriah. Dan yang terakhir itu muharrij, yaitu Abu Daud, lahir 200 Hijriah dan wafat beliau 275 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik, di sini bagian handul sanad, di mana terdapat guru dan murid serta pendapat para ulama, yang dimana kita bisa melihatnya itu dari Tahzibul Kamal dan Tahzibul Tahzib. Baik, yang pertama di sini itu ada Sulaiman bin Al-Ashi bin Ishaq bin Hashir
dilihat dari gurunya. Nah, gurunya ini bernama Ahmad bin Hambal. Yang kedua yaitu Ahmad ibnu Mahmud bin Hambal. Nama gurunya itu bernama Abu Mughirah Abdul Al-Quddus bin Al-Hajjaj, dan muridnya itu bernama Abu Daud. Menurut pendapat para ulama ini siqah. Yang ketiga yaitu Abdul Al-Quddus bin Al-Hajjaj. Gurunya itu bernama Abdurrahman bin Abdullah Mas'udi. Nama muridnya itu Ahmad ibnu Hambal. Menurut pendapat para ulama ini siqah. Yang keempat itu Mahmud bin Khalid bin Yazid. Gurunya bernama Umar bin Abdul Wahid, dan muridnya itu bernama Abu Daud. Menurut pendapat ulama ini adalah siqah. Yang kelima yaitu Abbas bin Walid bin Majid. Nama gurunya itu Al-Walid bin Majid, dan muridnya itu bernama Abu Daud. Menurut pendapat para ulama ini adalah siqah. Yang keenam yaitu Umar bin Abdul Wahid Al-Aslami. Nama guru beliau adalah Al-Auza' wa Abdurrahman bin Yazid bin Zabir. Nah, nama muridnya itu adalah Mahmud bin Khalid Sulami. Menurut pendapat ulama ini adalah siqah. Nah, yang ketujuh itu adalah Abdurrahman bin Yuhmid Al-Auza'. Nama gurunya adalah Abdul Wahid bin Qis Sulami Walid Umar bin Abdul Wahid. Nama muridnya adalah Umar bin Abdul Wahid Sulami. Menurut pendapat para ulama adalah siqah. Yang kedelapan yaitu Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburiyu. Gurunya adalah Abu Sa'id Al-Maqburiyu. Muridnya itu bernama Ahmad bin Abdurrahman bin Abu Zikbin. Menurut pendapat para ulama ini adalah siqah. Yang kesembilan yaitu itu Kaisan Abu Sa'id Al-Maqburiyu. Gurunya itu bernama Abu Hurairah, dan muridnya itu bernama Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburiyu. Menurut pendapat para ulama ini adalah siqah. Nah, yang ke-10 itu adalah Abu Hurairah. Gurunya Nabi SAW, dan muridnya itu bernama Abu Sa'id Al-Maqburiyu. Baik, dari skema sanad di atas dan dari seluruh penuturan mengenai biografi para perawi di atas dapat diketahui bahwa seluruh sanad perawi hadis Imam Abu Dawud ini bersambung. Dapat dibuktikan dengan melihat hubungan antara perawi satu dengan perawi lainnya, dengan guru dan murid, dan bisa juga kita lihat dari wafat dan lahirnya. Ini juga bisa dibuktikan dengan kita melihat adanya buktinya proses langsungnya menggunakan lafaz ahbaroni dan haddatsana, dan para perawi juga hidup di masa yang saling berdekatan sehingga terjadinya pertemuan tahwilul hadis di dalam skema ini. Nah, baik, di sini ada penjelasan lambang periwayatan dalam sanad Imam Abu Dawud yang dimana itu ada periwayatan di nama itu ada nama periwayat, tingkat perawi, dan lambang periwayat. Pertama itu ada Rasul sebagai sumber hadis, lambang periwayat qala. Kedua itu ada Abu Hurairah, tabakat pertama, lambang periwayatan an. Ketiga itu ada Kaisan, tabakat kedua, lambang periwayat an. Ketiga itu ada Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburiyu, tabakat ketiga, lambang periwayatannya an. Kelima ada Al-Auza', tabakat keempat, lambang periwayatannya itu qala. Yang keenam itu Umar bin Abdul Wahid, tabakat kelima, lambang periwayatannya itu haddatsana. Yang ketujuh itu Mahmud bin Khalid, tabakat keenam, lambang periwayatannya haddatsana. Ke-8 itu ada Abbas bin Walid bin Majid, tabakat ke-7, lambang periwayatannya itu ahbaroni. Nah, yang ke-9 Ahmad bin Hambal, tabakat ke-8, itu lambang periwayat itu haddatsana. Nah, yang terakhir ini yang ke-10 Imam Abu Dawud itu sebagai mukharij, lambangnya periwayatannya itu haddatsana. Baik, di sini ada di sini ada A, lafaz haddatsana yang digunakan oleh Imam Abu Dawud, Ahmad bin Hambal, dan Mahmud bin Khalid. Mereka mendengar langsung hadis tersebut dari gurunya dengan menggunakan metode periwayatan as-sima. Nah, yang B ini adalah lafaz ahbaroni yang digunakan oleh Abbas bin Walid, menunjukkan bahwa ia juga mendapatkan hadis tersebut mendengar langsung dari gurunya, yaitu Al-Walid bin Majid. Yang ke C itu adalah lafaz an yang digunakan oleh Al-Auza', Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburiyu, Kaisan, dan Abu Hurairah, menunjukkan bahwa hadis ini tergolong ke dalam hadis mu'an'an. Meskipun diperselisihkan para ulama ketersambungan sanadnya, namun setelah dilakukan penelusuran
biografi para perawi dan tahun lahirnya dan tahun lahir maupun wafatnya, bahwa mereka hidup semasa hidup semasa, ditambah dengan hubungan antara guru dan murid di antara rawi tersebut. Itu lafaz qala. Lafaz qala ini yang digunakan oleh Abu Hurairah menunjukkan bahwa ia mendengar langsung hadis tersebut dari Rasulullah. Di sini bagi natijah, satu, dari sisi ketersambungan sanad, hadis yang diriwayatkan melalui rangkaian perawi di atas dapat disimpulkan sebagai mutasil. Hal ini dapat dibuktikan bahwa masing-masing perawi dengan perawi terdekat sebelumnya pernah hidup satu generasi dan terbukti adanya pertemuan karena mereka memiliki hubungan guru dan murid. Dari sisi kredibilitas, dobit dan adil, para perawi yang tergabung dalam sanad tersebut dapat disimpulkan memenuhi syarat siqah, serta tidak adanya syadz dan illat, sebagaimana penuturan para ulama hadis tentang para perawi yang terlibat sanad Abu Dawud melalui Abbas bin Walid bin Majid sampai Abu Hurairah dan Nabi SAW adalah sanad-sanad yang memenuhi syarat sahih adalah sanad-sanad yang memenuhi syarat sahih li dzatihi. Dari hadis yang telah dipaparkan pada skema di atas, bahwa pada tabaqat pertama terdapat satu orang perawi yakni Abu Hurairah, demikian pula pada tabaqat kedua, ketiga, keempat juga terdapat satu orang perawi yakni Kaisan di tabaqat kedua, Sa'id bin Abi Sa'id pada tabaqat ketiga, dan Al-Auza pada tabaqat keempat. Dilihat dari jumlah perawinya, maka dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut dikategorikan sebagai hadis gharib mutlak. Dari segi sandaran berita, hadis tersebut termasuk hadis marfu karena hadis tersebut disandarkan langsung kepada Rasulullah SAW. Cukup sampai sekian yang bisa saya sampaikan dari tahris manual saya ini. Semoga bermanfaat untuk pendengar dan bagi saya sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.